Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumbangsi pemikiran dari tokoh Machiavelli atau yang kita kenal dari tokoh pemikir Barat. Ya, yang pertama, sebelum kita menggali lebih jauh, kita akan mencari profil dari Machiavelli itu sendiri. Nah, Machiavelli itu lahir pada tanggal 3 Mei tahun 1469 di Florence, tepatnya negara Italia. Sebenarnya Machiavelli itu berasal dari keluarga yang terkemuka, namun tidak begitu berada, karena ayah Machiavelli itu seorang ahli hukum. Nah, nama ayah Machiavelli itu adalah Bernardo, sehingga Machiavelli dari kecil emang sudah terbiasa dan familiar terhadap kekuasaan politik dan negara. Machiavelli ini sendiri meninggal dunia pada tahun 1527, tepatnya pada usia 58 tahun. Bisa dikatakan dia sebagai tokoh klasik. Nah, selain biografi, Machiavelli juga dikenal sebagai penulis. Ada sekitar 5 karya dari Machiavelli yang sangat terkenal. Yang pertama itu ada To Friendship atau dikenal dengan The Friends pada tahun 1513. Dan yang kedua ada The Discourses, dan ketiga ada The Art of War, keempat ada A History Florence, dan kelima adalah Mandragola. Dari kelima karya dari Machiavelli ini, karyanya yang sangat terkenal itu ada dua. Yang pertama itu The Friends dan yang kedua itu The Discourses. Nah, dalam karyanya The Friends inilah pemikiran-pemikiran Machiavelli itu ia kembangkan, ia tuangkan segala bentuk kritiknya terhadap pemerintahan yang menurutnya itu adalah kesalahan dari para pemimpin tersebut. Bahkan karya The Prince Machiavelli ini sangat populer pada saat ia telah meninggal dunia karena banyak dipakai oleh orang-orang yang beraliran diktator dalam negaranya. Nah, setelah kita mengenal biografi dan karya dari Machiavelli, maka kita harus tahu nih bagaimana sih sebenarnya pemikiran Machiavelli itu sendiri. Nah, ada sekitar 4 hal yang telah diajarkan Machiavelli dalam setiap karyanya, terutama karya The Prince dan Discourses tadi terkait dengan strategi dalam menguasai negara atau suatu kota. Yang pertama itu ada terkait nasihat praktik terpenting bagi seorang kepala negara. Nah, di mana seorang nasihat itu sangat penting berada di samping ataupun kita bilang sebagai tangan kanan dari kepala negara agar seluruh kebijakannya itu bisa disaring dan lebih bijak dan lebih relevan. Dan yang kedua itu ada ketika seorang penguasa ingin beretika di hadapan masyarakatnya, maka harus mampu mendapatkan dukungan rakyat. Maksudnya di situ kita tidak boleh ketika di hadapan rakyat kita itu langsung menunjukkan sifat diktator, tapi kita juga harus tahu bahwa kita seorang pemimpin yang harus mendapatkan dukungan dari mereka. Yang ketiga itu ada strategi mendapatkan kesuksesan. Pemimpin yang bijak harus bisa berpikir cepat, logis, dan dalam mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin sudah punya standarisasi ataupun kapabilitas dalam memimpin, terutama ketika ia mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir itu adalah menghindari korupsi. Kenapa harus menghindari korupsi? Karena ketika seorang pemimpin korupsi, maka negara juga akan terhindar dari kehancuran. Karena ketika seorang pemimpin itu korupsi, seluruh aspek dari keseimbangan dalam negara itu akan terpengaruh, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, terutama dalam hal keuangan dan keadilan. Nah, yang terakhir dari pemikiran Machiavelli tadi, apakah ada sumbangsih dari Machiavelli itu sendiri terhadap jurusan hubungan internasional? Jadi dalam hubungan internasional, Machiavelli itu dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan terkait dengan kekuasaan dalam kepemimpinan. Nah, sedangkan dalam realis, ia menyumbangkan 3 hal utama. Yang pertama itu ada terkait dengan histori. Nah, histori ini merupakan rentetan sebab akibat yang bisa dianalisis dan dikulik dengan kemampuan intelektual, bukan yang diarahkan oleh imajinasi. Jadi benar-benar berlandaskan oleh logika dan intelektual.
Yang kedua itu ada teori. Teori bukan menciptakan suatu praktek, melainkan mempraktekkan suatu teori. Jadi teori itu digunakan untuk mengatur suatu strategi ataupun mengatur suatu kepemimpinan. Nah, yang terakhir itu ada politik. Politik bukan fungsi etik, tetapi etik politik, di mana seorang akan tetap honest dalam keterpaksaan. Moralitas penting, namun moralitas akan menjadi bumerang ketika tidak ada otoritas efektif. Jadi di dalam pemikiran Machiavelli ini, dia tidak mengedepankan moral ataupun etika, tetapi melainkan suatu logika ataupun suatu tindakan yang berlandaskan pada logika dan otoriter seperti itu. Nah, dalam pemikiran Machiavelli ini juga lahirnya suatu kemiliteran, di mana suatu negara itu harus memiliki pertahanan dan kemiliteran. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa Machiavelli sangat berpengaruh terhadap ilmu hubungan internasional, terutama dalam hal kekuasaan dan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu tokoh pemikir dari Timur. Di sini saya mengambil tokoh pemikir dari Timur, yaitu Bapak Mochtar Mas'ud yang berasal dari Indonesia. Beliau lahir di Malang, Indonesia pada 8 Oktober tahun 1949. Kemudian beliau menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar baccalaureate pada tahun 1973 dan doktorandes pada tahun 1975. Lalu melanjutkan studinya di The Ohio State University dan meraih gelar PhD pada tahun 1983. Mochtar Mas'ud juga dikenal sebagai Bapak Hubungan Internasional. Beliau banyak sekali menulis buku-buku tentang hubungan internasional dan juga politik, yang kini menjadi acuan pembelajaran bagi kami mahasiswa hubungan internasional. Buku-buku yang telah ditulis oleh beliau yaitu ada Teori dan Penelitian Hubungan Internasional yang terbit pada tahun 2001, Perusahaan Multinasional dan Selatan yang terbit pada tahun 2015, Teori Politik Luar Negeri yang terbit pada tahun 2017, Politik Luar Negeri Korea pada tahun 2018, Geopolitik Sumber Daya Alam pada tahun 2018. Masih banyak lagi karya-karya yang telah beliau terbitkan, seperti Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan, Perbandingan Sistem Politik, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 sampai 1971, Negara, Kapital dan Demokrasi, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, serta Tantangan Diplomasi Multilateral. Pengetahuannya tentang politik kebangsaan Indonesia telah menyatu dengan seluruh kepribadiannya. Di awal gerakan reformasi, Mochtar pernah ikut sebentar dalam pendirian sebuah partai politik, tetapi kemudian dilepaskannya, mungkin untuk selama-lamanya. Habitatnya memang bukan di ranah politik praktis, tetapi di ranah teori politik untuk kepentingan perguruan tinggi. Kesederhanaan dan kejelasannya dalam menjelaskan fenomena sosial yang kompleks membuat karya-karyanya dibaca dan dirujuk secara luas. Salah satu contohnya yaitu disertasi di The Ohio State University tahun 1983 yang berjudul Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 sampai 1971. Disertasi ini telah dan masih menjadi rujukan untuk mempelajari dan memahami genealogi bangunan struktural ekonomi politik Indonesia di bawah Soeharto. Mochtar Mas'ud dikukuhkan sebagai guru besar dalam hubungan internasional pada 19 Oktober 2002 dengan pidato yang berjudul Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional, Analisis Ekonomi Politik tentang Globalisasi Neoliberal. Pemikiran dan sumbang asi yang telah diberikan Mochtar Mas'ud dalam hubungan internasional, khususnya di Indonesia, ada banyak hal. Yang pertama yaitu memperkenalkan istilah ekonomi politik. Beliau juga merupakan spesialis hubungan internasional, menyumbangkan banyak tulisan untuk pengembangan ilmu hubungan internasional. Pada era 90-an, beliau juga sempat mewarnai ruang kritis dan ruang perdebatan, yang memberi sumbangan terhadap kritisme mahasiswa sehingga salah satunya melahirkan gerakan mahasiswa di Yogyakarta. Selalu ada contoh-contoh konkret dari apa yang diajarkan oleh Mochtar Mas'ud. Saat ini misalnya kita melihat ada perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina,
Itu kan merupakan satu bentuk kajian dalam ekonomi politik internasional sebagaimana yang telah diajarkan oleh Mokhtar Masud dalam karyanya. Riwayat mengajar Mokhtar Masud terbilang sangat lama. Beliau merupakan seorang guru besar hubungan internasional di UGM dan telah terjun ke dunia pendidikan selama 44 tahun. Tak hanya itu, beliau juga seringkali menjadi dosen tamu. Beberapa di antaranya yaitu di International Studies, Malmö University, Malmö, Sweden 2015, International Studies, Washington College, Chestertown, MD 2011. Department of Political Science, The Ohio State University, Columbus, Ohio pada tahun 2009. Division of International Studies, International Christian University, Mitaka, Tokyo, Jepang 2002 sampai 2003. Graduate Studies of International Affairs, Hankook University of Foreign Studies 1999 sampai 2000. Serta Department of Political Science, The Ohio State University, Columbus, Ohio pada tahun 1990. Tokoh pemikir yang telah kami jelaskan yaitu Mokhtar Masud dan Machiavelli dapat ditarik kesimpulan, yakni bahwa Machiavelli merupakan tokoh yang hidup pada era klasik yang menganggap pemikiran sebagai bentuk kritik untuk mengubah pola pemerintahan yang ada. Sementara Mokhtar Masud merupakan tokoh kontemporer dari Timur dengan latar belakang seorang dosen dan pengembang ilmu hubungan internasional. Machiavelli adalah tokoh pemikir yang condong ke realis dan logis, menekankan pada penggunaan power dan kekerasan dalam mempertahankan pemerintahan, sehingga karya dan pemikirannya dijadikan landasan para pemimpin suatu negara ataupun para diktator. Sedangkan Mokhtar lebih melihat pengembangan ilmu terhadap studi hubungan internasional seperti mempelajari kembali dasar politik, dan isu terkini seperti demokrasi yang sebenar-benarnya. Demokrasi yang lebih mengutamakan seseorang untuk memahami dunia lebih detail sehingga tercapai suatu pemikiran berlandaskan kemanusiaan dan keseimbangan.